Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa huwa alladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Abad. Hadirin saimin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sampai dengan hari yang ke-21 ini Allah masih panjangkan umur kita di bulan Ramadan ini, dan Allah masih berikan keistiqomahan pada kita untuk beribadah di bulan Ramadan ini. Semoga kita menutup Ramadan tahun ini dengan predikat husnul khotimah insyaallah. Tema kita adalah tentang keutamaan i'tikaf di 10 hari terakhir Ramadan. I'tikaf sebenarnya maknanya umum. Artinya tidak hanya terbatas pada bulan Ramadan. Dia bisa dilakukan kapanpun. Bahkan di antara para imam mazhab, walau lahzoh, di waktunya walaupun sebentar. Ya. Kalau mazhab Hanafi tidak dibatasi waktunya, tidak dibatasi. Mazhab Hanafi mengatakan demikian. Kemudian ada yang mengatakan minimal 1 jam, ada yang mengatakan minimal 1 hari 1 malam, ada yang mengatakan harus dengan puasa, ada yang mengatakan tidak harus dengan puasa. Jadi ini perbedaan di antara mazhab. Karena makna i'tikaf sendiri itu adalah berdiam, menetap, dan dia bisa dipakai untuk makna negatif maupun hal yang positif. Sebagaimana Bani Israel ketika mereka baru diselamatkan menyeberang ke lautan dari kejaran Fir'aun tenggelam di lautan, lalu mereka melihat satu kampung, melewati satu kampung di mana kampung itu sedang berdiri di depan berhala, artinya menyembah berhala. Di situ Allah bahasakan dalam surah Al-A'raf, yaqufuna ala asnamil lahum. Mereka beriktikaf. Ya, dia beriktikaf di depan berhala-berhala tadi, berdiam. Ya, menetap dalam rangka menyembah. Nah, jadi makna iktikaf itu bebas. Ya, artinya dia bisa dipakai untuk hal yang positif, tapi dia juga bisa dipakai untuk hal yang negatif. Namun dalam hal ini lebih khusus lagi ketika di Ramadan, bagaimana kita dianjurkan khususnya di 10 hari terakhir Ramadan ini ada tambahan ibadah khusus buat kita, yaitu ibadah i'tikaf. Dan yang dimaksud dengan i'tikafnya Rasulullah SAW adalah ini yang dilakukan beliau di bulan Ramadan, yaitu di 10 hari terakhir. Lalu apa hukum i'tikaf itu? I'tikaf itu sendiri hukumnya sunnah muakkadah, kecuali yang sifatnya nazar. Sebagaimana Umar bin Khattab pernah berkata kepada Rasul, ya Rasul, ketika aku masih jahiliyah, aku bernazar ingin i'tikaf di Masjidil Haram. Maka kata Rasul, tunaikan i'tikafmu. Jadi artinya nazar meskipun itu diungkapkan saat Umar bin Khattab masih jahiliyah, dan ketika dia sudah Islam pun tetap harus ditunaikan. Itu luar biasanya nazar. Jadi jangan bermain-main dengan nazar. Ya. Jangan gampang kita bernazar untuk sesuatu yang sebenarnya sederhana gitu. Jadi sebenarnya nggak perlu dinazarkan gitu. Ya. Tetapi kemudian kita bernazar. Misalnya saya bernazar kalau anak saya diterima di perguruan negeri, saya akan begini dan begini. Nah, itu ketika terpenuhi harus ditunaikan. Dan nazar tidak bisa dipakai untuk hal yang sifatnya wajib. Nah, karena i'tikaf ini
hukum asalnya sunnah, kemudian dinazarkan oleh Umar bin Khattab, maka kemudian berubah hukumnya menjadi wajib karena nazar. Ya. Dan nazar nggak bisa dipakai untuk yang asalnya wajib. Misalnya nanti kalau saya sudah turun THR, saya mau sholat 5 waktu dia baru, nggak bisa itu. Tidak bisa untuk itu. Jadi biasanya dia sholat 5 waktunya bolong-bolong. Lalu kalau THR-nya turun mau full, nggak bisa. Itu tidak berlaku. Yang wajib tidak bisa dinazarkan. Lalu kemudian apa keutamaan dari i'tikaf itu sendiri? Yang pertama, jelas ketika kita melakukan i'tikaf di 10 hari terakhir Ramadan itu dalam rangka menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Bagaimana Nabi bersabda, sesungguhnya badal Islam innal Islam badal gharib. Islam itu datang dalam keadaan asing. Wasayaudu ghoriban, dan nanti dia akan kembali menjadi asing. Maka para sahabat tanya, wamal ghuraba ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan asing ya Rasulullah? Maka kemudian Rasulullah menjelaskan salah satu makna asing adalah alladzina yuhyuna ma amatan nas min sunnati, yaitu orang-orang yang menghidupkan sunnahku di saat mereka banyak manusia meninggalkan sunnahku. Artinya saat kita beritikaf, melakukan itikaf, itu berarti menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Di mana itikaf ini tidak hanya dilakukan oleh Rasulullah SAW saja. Rasulullah itikaf semenjak disyariatkan itikaf dalam 10 hari terakhir Ramadan, beliau lakukan itu sampai beliau wafat. Lalu kemudian ini dilanjutkan sunnah itikaf ini bukan hanya oleh para sahabat beliau secara umum, tetapi juga oleh istri-istri beliau. Jadi istri beliau itu juga beritikaf, meneruskan sunnah ini sepeninggal beliau. Maka walaupun ada di antara 4 imam mazhab yang mengatakan, di antaranya Imam Abu Hanifah atau mazhab Hanafi mengatakan sah seorang wanita iktikaf di masjid rumahnya. Lalu kemudian dibantah oleh 3 mazhab yang lain, tidak. Tetap iktikaf itu harus di masjid, lebih lagi-lagi masjid yang sifatnya masjid jami kalau dalam mazhab Syafi'i. Masjid jami itulah masjid yang dimana dilaksanakan tidak hanya sholat 5 waktu di tempat itu, di masjid itu, tapi juga dilaksanakan sholat Jumat. Walaupun ini tidak menjadi syarat utama, ini lebih utamanya begitu di masjid jami. Artinya kalau di ghair jami masih sah itikafnya. Misalnya kalau kita musola, asal jangan dilanggar aja, nggak boleh. Jadi karena itikaf dilanggar nggak boleh. Seperti itu. Di surau boleh. Nah, jadi itu menghidupkan sunnah Rasul. Jadi bukan hanya Rasulullah, setelah Rasul wafat, tidak hanya para sahabat secara umum, bahkan istri-istri beliau pun melakukan iktikaf. Namun bagi wanita yang memiliki suami, maka dia harus seizin dari suaminya ketika dia mau iktikaf. Jangan sampai tanpa izin suami, bisa nggak sah. Ya. Dan bagi mereka yang belum menikah, izin dengan walinya seperti itu. Nah ini yang pertama. Jadi menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Jadi arti saat kita iktikaf, kita menghidupkan sunnah Rasul dan sudah pasti mengantongi pahala dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala karena menghidupkan sunnah Rasulullah. Walaupun ini berat, tidak semua orang melakukan. Karena ketika 10 hari terakhir orang konsentrasinya sepertinya bukan ibadah lagi. Ya, konsentrasinya sudah urusan dunia. Ya, walaupun pakai dalil juga, kan pulang kampung bukan dunia Ustaz. Mau silaturahim gitu. Tapi kalau kemudian meninggalkan ibadah utama, itu jangan sampai gitu. Banyak orang merasa, ya saya pindah ibadahnya di sholat tarawehnya, sholat 5 waktunya di kampung. Tapi ternyata masjid kampung sepi juga. Ya. Padahal harusnya masjid kampung lebih ramai dibanding masjid kota kalau akhir Ramadan. Kenapa? Ada tambahan orang yang pulang kampung. Tapi sama ternyata keluhan pengurus masjid di kampung sama. Sepi juga. Jadi yang datang dari kota kemana sholatnya? Itu yang pertama. Yang kedua adalah dengan i'tikaf maka peluang mendapatkan Lailatul Qadar itu lebih besar, lebih luas.
Walaupun bukan berarti Lailatul Qadar hanya bisa diraih oleh orang-orang yang i'tikaf. Ya. Orang yang tidak i'tikaf gimana, Ustaz? Karena terbentur dengan pekerjaan misalnya. Saya nggak bisa i'tikaf. Karena saya kerja. Lalu apakah saya bisa mendapatkan Lailatul Qadar? Bisa. Selama saat terjadinya malam Lailatul Qadar itu dia dalam keadaan beribadah. Loh, bagaimana caranya Ustaz? Lagi kerja megang mesin ibadah. Pertama, dimulainya Lailatul Qadar itu adalah semenjak maghrib. Jadi saat kita sholat maghrib masuk pada malam ganjil misalnya, artinya malam yang Allah tentukan terjadi Lailatul Qadar, maka semenjak itulah kita sudah mendapatkan Lailatul Qadar. Di saat kita sholat maghrib dan itu terjadi, sholat maghrib, sholat isya, terjadilah Lailatul Qadar di malam itu, maka kita terhitung telah melaksanakan ibadah yang lebih baik dari 1000 bulan. Jadi sholat isya berjamaah, sholat subuh berjamaah, dan itu tepat terjadi Lailatul Qadar, maka kita dapat Lailatul Qadar. Begitu juga dengan sholat tarawih. Maka saya sampaikan, kalau memang kita tidak punya kemampuan beriktikaf secara khusus, maka jangan tinggalkan sholat-sholat berjamaah di 10 malam terakhir. Karena rugi. Jangan tinggalkan sholat-sholat sunnah di 10 malam terakhir khususnya. Apalagi, mohon maaf, tahun ini semuanya ganjil. Ya, semuanya ganjil. Karena saudara kita dari Muhammadiyah sudah memulai puasanya lebih dahulu dibanding pemerintah. Berarti kalau semalam ganjil 21 versi penentuan pemerintah, maka nanti malam juga ganjil. Jadi artinya tiap malam itu ganjil. Nah, mungkin itulah hikmahnya kita temukan kenapa Rasulullah dibuat lupa oleh Allah saat ingin menentukan kepastian malam keberapa terjadi Lailatul Qadar. Nah, salah satu hikmahnya kita temukan sekarang. Terjadi perbedaan ini menjadi hikmah, menjadi rahmat. Karena dengan begitu kita termotivasi tidak menyia-nyiakan 10 hari terakhir. Karena bisa jadi dalam pandangan Allah yang tepat itu malam ganjilnya adalah yang dimulai dari mulai penentuan Muhammadiyah misalnya. Atau sebaliknya. Maka arti semua malam itu ganjil. Jadi jangan kita pandang, oh ini genap, nggak usah lah. Sayang, kalau ternyata di malam itu terjadilah Lailatul Qadar yang kita anggap malam genap, padahal itu ganjil seperti itu. Nah, jadi kembali lagi, dengan i'tikaf peluang dapat Lailatul Qadar lebih luas karena kita lebih berdiam di masjid. Berdiam di masjid. Beda dengan di luar masjid gitu. Walaupun tadi punya peluang, seorang wanita misalnya, dia di rumah, dia ibadah, tidak i'tikaf, tapi saat malam itu dia berzikir, dia baca Quran, maka dia punya peluang untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Termasuk juga di jalan. Di jalan misalnya yang pulang kampung, jangan lepas dari berzikir kepada Allah, jangan lepas dari tilawah Quran. Karena bisa jadi saat kita tilawah Quran, saat kita berzikir, bertasbih, bertahmid, bertakbir, bertahlil di perjalanan itu, saat itu malam Lailatul Qadar, maka nilainya jauh lebih besar. Jadi jangan lewatkan. Pokoknya 10 malam terakhir jangan lewatkan dari ibadah. Tetapi sekali lagi, peluang lebih besar itu bisa diperoleh bagi mereka yang melakukan i'tikaf. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah tentu sholat kita, ibadah yang kita lakukan dengan i'tikaf lebih besar peluangnya untuk khusyuk. Kalau i'tikaf, karena kita berdiam di masjid, ya, full kita ibadah. Walaupun kebanyakan orang i'tikafnya karena i'tikaf talong. Jadi akhirnya apa? Akhirnya hanya pindah tempat tidur aja. Asalnya biasa di kamar di rumah, nah sekarang pindah ke masjid. Jangan sampai begitu. Karena tadi Nabi bilangnya wa aiqadha ahlahu wa ahya lailahu. Nabi menghidupkan malam-malam 10 hari terakhir. Jadi dihidupkan artinya bukan dengan tidur. Jadi bagaimana
malam itu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bolehlah kalau ngantuk-ngantuk sedikit, tidur dulu sebentar, kemudian bangun lagi. Karena ternyata malaikat, salah satu hikmah malaikat turun di Lailatul Qadar itu dengan izin Allah. Kenapa? Karena malaikat pengen tahu ibadah penduduk bumi seperti apa yang selama ini Allah banggakan di hadapan mereka. Jadi Allah sering membanggakan penduduk bumi, orang-orang yang soleh di hadapan malaikat. Tuh hambaku ibadah begini-begini. Maka saat mereka diberikan izin untuk turun ke bumi ini, mereka ingin melihat seperti apa hamba-hamba Allah yang selama ini dibanggakan di hadapan mereka. Jangan sampai begitu malaikat turun masuk ke masjid, wah, ternyata yang dibanggakan selama ini semua lagi tidur. Jangan sampai. Makanya lebih dihidupkan malam-malam 10 hari terakhir itu. Kurangi tidur. Nabi itu syadda mi'zarahu, mengencangkan ikat pinggangnya, sarungnya. Itu saking beliau benar-benar serius di 10 malam terakhir. Jadi maka tadi ibadah kita akan lebih khusyuk dengan itikaf. Beda ketika kita tidak itikaf. Karena tadi kita konsentrasi di rumah Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maka peluang khusyuknya besar. Salatnya khusyuk, baca Qur'annya khusyuk, zikirnya khusyuk, lebih kuat lagi. Itu yang ketiga. Yang ketiga, yang keempat adalah sarana yang pas ketika kita beritikaf untuk muhasabah diri. Apa pentingnya muhasabah? Buat apa muhasabah? Kalau kita bertanya, buat apa muhasabah? Sebenarnya pertanyaannya sama dengan kenapa kita harus sholat? Kenapa kita puasa? Kenapa saya harus sholat? Kenapa saya harus puasa? Sama. Pertanyaannya sama. Karena muhasabah juga ibadah. Karena jelas Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap jiwa memperhatikan apa yang sudah dia siapkan untuk hari esok. Lighad. Ya. Walaupun lighad ini maknanya di tafsir itu adalah hari kiamat. Tapi kenapa enggak Allah langsung liyaumil qiyamah, untuk hari kiamat, tapi Allah pakai bahasa lighad, untuk besok. Itu menandakan kiamat begitu dekat, seperti hari esok kiamat itu. Karena dunia ini cuma sementara. Dan muhasabah itu menjadi bagian ibadah penting bagi seorang muslim. Dan ketika itikaf sangat punya peluang besar untuk kita muhasabah diri kita, merenungi diri kita, perjalanan hidup kita selama ini seperti apa. Kita merenung karena lebih tenang di masjid seperti itu dibanding dengan di tempat yang lain. Nah, ini keutamaan yang keempat. Terakhir, keutamaan yang kelima adalah membangun kedekatan dengan keluarga kita sendiri. Makanya tadi Nabi ketika sebelum terakhir tidak hanya beliau yang menghidupkan sebelum terakhir, tapi beliau membangunkan keluarganya. Kita ajak keluarga kita untuk ke masjid melakukan iktikaf. Belum bisa 10 hari full dari malam 21 tanpa keluar dari masjid sampai malam terakhir. Tapi paling minimal tadi iktikaf ketika di malam hari. Kita ajak keluarga kita, pulangnya besok pagi. Itu masih mending, masih bagus gitu. Ajak keluarga, maka di situ akan terbangun kondisi rumah tangga kita yang lebih baik. Kita berikan pemahaman, ini loh ibadah yang disunahkan Rasul di 10 malam terakhir. Jadi kita kasih tahu. Kita bahkan tidak perlu kita dengan kata-kata. Kita ajak langsung, ayo ke masjid. Kita sholat ke masjid, kita itikaf di masjid. Baca Quran. Walaupun banyak juga yang bawa keluarganya, akhirnya ngobrolnya pindah di masjid. Ada juga gitu. Jadi ke masjid itikaf, masuk masjid bentar, sholat sebentar, baca Quran sebentar, habis itu keluar dari masjid ke halaman ngobrol satu keluarga. Nah, jadi kadang seperti itu banyak terjadi. Tapi sekali lagi tanpa mengecilkan amalan seperti itu masih lebih baik dibanding tidak sama sekali. Dan justru ada hikmahnya tadi, dengan sedikit mengobrol di sela-sela kita melakukan ibadah di masjid saat itikaf, maka tadi keharmonisan antar anggota keluarga itu semakin terbangun. Suami dengan istri, istri dengan suami, ya, ayah, ibu dengan anak, itu semakin dekat dan menyatukan visi bagaimana sesungguhnya apa yang dilakukan ini dalam rangka menghidupkan sunnah Rasulullah SAW, mengenalkan pada anak kita, ini loh yang dilakukan Nabi.
Bahkan Nabi saking pentingnya iktikaf itu, walaupun secara hukum bagi kita itu sunnah, Nabi ketika di tahun terakhir beliau hidup, yaitu tahun 10 Hijriah, beliau iktikafnya 20 hari. Beliau iktikafnya 20 hari. Dari malam ke-11 sampai malam terakhir. Sebelum itu Nabi beriktikaf 10 hari. Tapi ketika tahun 10 Hijriah, beliau iktikafnya 20 hari. Artinya begitu pentingnya iktikaf di bulan Ramadan di 10 hari terakhir. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan sunnah Rasul ini mastatoktum, sesuai kemampuan kita. Karena memang kita tidak bisa meninggalkan tugas kita seperti bapak-bapak semua di sini. Ya, ada tugas yang harus kita tunaikan dan itu juga menjadi bagian dari kewajiban gitu. Ya, jadi sementara iktikaf itu sunnah, maka tentu lebih prioritas adalah kewajiban itu sendiri. Tapi jangan kemudian ini menjadi dalil, ini kan wajib, nggak usah lah sama sekali. Kita berusaha semampu kita, berapa hari, berapa lama. Bisanya cuma malam doang, iya silakan, bagus gitu. 1 malam doang, silakan. Gak bisa full, iya silakan. Paling tidak kita pernah merasakan dalam hidup kita 1 kali kita pernah melaksanakan iktikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dan itu nilainya luar biasa. Ketika bersama dengan iktikaf yang kita lakukan, terjadi Lailatul Qadar, maka sama dengan iktikaf kita itu lebih baik daripada beriktikaf 84 tahun. Begitu juga dengan ibadah-ibadah yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.